Siapa tidak kenal Profesor Ahmad Mubarok, politisi senior Partai Demokrat yang telah malang melintang dalam ingar-bingar politik Indonesia. Kiprahnya sudah go internasional dan memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik bangsa. Jaringannya pun internasional dan mengenal banyak kepala negara di seluruh dunia. Tidak heran jika kemudian pria ini sangat disayang oleh Ketua Umum Partai Demokrat saat itu. Ahmad Mubarok adalah salah satu pendiri Partai Demokrat yang di awalnya diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 5 tahun sejak 2015 hingga 2020, Ahmad Mubarok menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Siapa sangka kini Ahmad Mubarok memilih jalan yang berbeda. Dia memilih menjadi ahli tasawuf yang menjauhi ingar-bingar politik. Profesor Ahmad Mubarok memilih jalan tarekat yang memperbanyak zikir dalam kesehariannya. Menurutnya, kondisi negara Indonesia yang saat ini dipenuhi dengan ingar-bingar dan kebencian hanya bisa diselesaikan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi gini, sekarang kan bangsa sedang kehilangan arah, gitu ya. Politik susah diharap sekarang. Ekonomi juga seperti ini. Memang menurut saya sebagai bangsa yang religius, ya jalur religius, maka zikir itu merupakan salah satu pilihan. Kalau melihat sejarah sampai menjadi bangsa ini, peran ulama itu luar biasa, ya. Sehingga kemudian Pancasila itu bandingannya itu Piagam Madinah, luar biasa, ya. Maka sampai sekarang masih tetap bertahan ini, ya. Di samping yang mengecewakan, tetapi potensi yang tumbuh gitu. Jadi organisasi ini menurut saya melakukan sesuatu yang tidak begitu nampak secara publik, ya, tapi menurut saya itu urgen, yaitu mengembangkan tradisi zikir dan juga mengadakan forum-forum zikir, karena penyelesaian secara politis, ekonomi, demokrasi sekarang sudah susah begitu. Kalau kita mau dengerin apa kata di Ramli itu benar semua, kita pastikan benar, tapi kapan? Nah, kalau kita berharap kepada pikiran dan manusia sekarang itu susah, tapi kalau Allah yang menghendaki ada aja jalan. Nah, maka menurut saya kita semangat gerakan zikir ini antara juga bagian dari semangat kemerdekaan, mengawal bangsa, ya, semangat mengawal bangsa dengan jalan religius, dan Indonesia itu bangsa yang religius. Potensi religiusitas di Indonesia itu cukup banyak, dan pilihan Ahmad Mubarok ini tidak berlebihan karena saat menjadi politisi pun dia terkenal dengan sikapnya yang tegas terhadap integritas diri. Dia mengisahkan bagaimana kekuatan uang begitu mendominasi kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Uang miliaran rupiah pun ditolaknya, bahkan dia harus berjuang untuk menolak itu karena kekuatan-kekuatan oligarki terus mendesaknya agar dia mau menerima pemberian tersebut. Hati nuraninya menolak dan dia kini merasa bersyukur atas sikap tersebut, karena di hari tuanya dia bisa tenang dan memberikan rezeki halal dari Tuhan untuk keluarganya. Dan Indonesia itu bangsa yang religius. Potensi religiusitas di Indonesia itu cukup banyak, dan salah seperti ini sepertinya nggak rasional apa yang dikerjakan, tapi sesungguhnya itu punya power. Saya sering
hadir di forum-forum tarekat ya di Amerika, di Libya, itu mereka juga berkaitan dengan bangsanya, juga memberi solusi dengan cara ini. Ya, kita nggak perlu diketahui pers terlalu banyak, tapi kita lakukan kegiatan bikin ini ya di forum ini sebagai bagian dari mencari solusi, mohon kepada Allah SWT. Ahmad Mubarak pun berpendapat bagaimana posisi agama saat ini. Ketika modernitas peradaban manusia kian merupakan agama, justru di belahan bumi lain, khususnya Rusia dan Eropa, kehidupan agama Islam kian marak. Agama itu seringkali menguat justru ketika banyak dihina, banyak disingkirkan. Itu justru potensi agama itu akan muncul, agama yang real, bukan agama yang rame-rame, agama yang real. Sekarang di perkotaan semangat keagamaan juga ternyata tinggi. Di samping pemandangan yang hura-hura, itu ternyata orang yang pendekatan keagamannya pun juga sekarang muncul di mana-mana. Jadi menurut saya sebagai negara Pancasila dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa dan Piagam Jakarta menjiwai seluruh batang tubuh UUD 45, itu semangat zikir itu bagian dari perjuangan kita dengan cara yang berbeda, dengan politik. Saya kira itu betul, dan ya saya ketemu ulama-ulama di dalam di luar negeri gitu ya, itu mereka percaya betul Indonesia itu punya potensi gitu ya. Nah, tetapi sabar keadaan bangsa itu bukan sabarnya harian atau bulanan, tapi abad. Nah, bangsa ini belum 1 abad, baru 76 tahun ya. Maka boleh jadi Indonesia baru menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur itu di akhir periode setelah 100 tahun atau di ujung 100 tahun. Maka mungkin 25 tahun yang akan datang, mungkin 35 tahun yang akan datang juga bersama. Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang berkomitmen pada nasib 200 juta lebih rakyat Indonesia. Seorang pemimpin yang tidak terjebak pada kepentingan oligarki dan rela berkorban demi kepentingan maslahat bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.